Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana atina mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqih man yadrus wa yadris fi hadzal masjid wa 'allimhum at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bisa kembali kumpul di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita, dan Allah memberikan kesehatan kita selama menjalani puasa dan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini menjadi kadar ketakwaan kita yang maksimal, yang totalitas. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan muslimin muslimat dimanapun berada kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin ya, yang kemarin itu masih bab pertama, hadis ke-7 ya, atau hadis ke-6 kalau tidak salah. Nah, pagi ini kita akan masuk ke bab ke-217, hadis ke-1215. Loncatnya jauh ini ya, udah mau hatam aja nih. Bab tentang puasa Ramadan ya. Dan mungkin jemaah sekalian sudah banyak tahu detail dalil mengenai bulan Ramadan. Tapi kita langsung kaji dari hadis yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf, atau yang kita kenal Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wujubi shaumi Ramadan, bab mengenai kewajiban puasa Ramadan. Jadi bab ini sudah mencerminkan apa yang mau kita kaji ya. Tapi walaupun demikian, nanti di dalamnya itu hadis-hadis tentang puasa secara umum, tidak hanya untuk Ramadan ya. Jadi puasanya umum, seperti misalnya kita sering dengarkan as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, tapi saya yang akan membalasnya. Itu puasanya bukan hanya Ramadan, semua puasa ya, Senin Kamis, puasa Daud, puasa apalagi, puasa sunnah, puasa Ayyamul Bid. Wa bayanu fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi, dan keterangan atau penjelasan fadilah, keutamaan puasa. Nah, ini puasanya secara umum. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan puasa, bagaimana Rasulullah melakukan puasa, bagaimana sahabat bertanya tentang puasa. Di sini nanti akan dijabarkan. Dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini biasanya Imam Nawawi sebelum masuk ke hadis, biasanya beliau menuliskan satu dalil dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Coba ini udah familiar jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya nih? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diserukan orang-orang beriman, tapi ada juga Allah kadang-kadang menyerukan secara umum, ya ayyuhan nas misalnya. Contohnya ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhanmu. Nah, dalam kaitannya dengan puasa, Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan. Kutiba ini diambil dari kata-kata bayak tubuh, menulis ya. Kutiba, tapi kemudian di ayat berikutnya atau di kata berikutnya alaikum
biasanya kalau kataba yang artinya menulis itu kataba ila, ya. Kataba ilaikum, katabtu risalah ila, bukan ala. Nah, kalau ala maka terjemahannya bukan menulis, bukan mencatat, ya, tapi aujaba, diwajibkan. Kataba yaktubu, menulis, ya. Kutiba itu kata pasifnya, ditulis atau diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian. Asyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang atau umat-umat sebelum kamu, yaitu sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, kami buka di dalam kitab Al-Jami'ul Bayan, tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan amal ladzina min qablina fan-nasara, ya, kutiba alaihim Ramadan wa kutiba alaihim alla ya'kulu wa la yashrabu ba'da naum wa la yankihun nisa. Jadi ternyata puasanya orang-orang Nasrani itu lebih berat dibandingkan dengan puasa kita umat Islam sebelumnya, ya. Jadi kewajiban puasanya sama, tapi syariatnya berbeda. Jadi ulama mengatakan ya, puasanya dalam hal kewajibannya sama, tapi dalam hal menjalankannya ada perbedaan. Menurut Imam At-Tabari, orang-orang Nasrani itu diwajibkan puasa Ramadan, sama puasanya puasa Ramadan, ya. Wa kutiba alaihim alla ya'kulu, caranya atau awal puasanya itu mereka alla ya'kulu wa la yashrabu ba'da naum, tidak makan dan tidak minum setelah tidur, ya. Jadi kalau ketiduran udah nggak bisa sahur. Kalau kita kan tidur dulu baru bangun sahur. Kalau mereka enggak. Orang-orang Nasrani ketika diwajibkan puasa Ramadan itu, ya, setelah berbuka, kalau dia tidur maka mulai bangun dia udah puasa, gitu. Jadi minal atamah ilal atamah, setelah sholat isya dia tidur, udah mulai dari itu dia puasa. Wala yankihun nisa, dan tidak ada pernikahan, ya, selama bulan Ramadan itu nggak boleh ada yang nikah. Nah, itu syariat umat terdahulu, dalam hal ini adalah An-Nasara, ya, orang-orang Nasrani. Tapi kemudian syariat ini sempat sampai kepada umat Islam karena belum ada manhaj atau belum ada tata cara yang Allah jelaskan secara detail. Jadi sempat awal-awal diwajibkannya bulan Ramadan itu untuk puasa, umat Islam masih sama seperti orang-orang Nasrani dalam menjalankan puasa. Sehingga ada sahabat Nabi, ya, yang siangnya bekerja sampai ke rumah, ketika ditanya istrinya ada apa kita berbuka, ternyata nggak ada apa-apa, belum nyiapin apa-apa. Istrinya kemudian pergi untuk mencari buka atau takjil, ya. Ternyata agak lama. Orang yang tadi suaminya tuh karena kecapean dia ketiduran, ya, ketiduran. Akhirnya sang istri datang, kata istrinya, wah, celaka ini, suami saya bisa 2 hari nih puasanya, ya. Ya benar, memang karena kalau udah tidur nggak boleh makan, itu udah mulai puasa lagi, itu jemaah sekalian. Akhirnya ketemu sama Rasulullah pangling, kenapa ini sahabat saya ini kok lemas, lesu gitu, kecapean banget itu. Ketika ditanya diceritakanlah seperti itu, ya. Akhirnya turunlah ayat untuk membolehkan, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai fajar, minal fajri, sampai fajar kamu masih boleh makan. Itu ya jemaah sekalian. Juga ini saya tulis di sini, wa kana Umar qad asaba minan nisa ba'da manama, ya. Begitu juga Sayyidina Umar pernah melakukan hubungan intim setelah bangun dari tidur, ya. Padahal itu kan udah puasa ya mas kalian saat itu, jadi puasanya udah mulai. Nah, sahabat Umar itu udah melakukan puasa tapi
hubungan intim. Tapi masih di malam hari, jemaah sekalian. Hanya dia sudah melakukan tadi tidur, udah ketiduran. Maka Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah SAW, ya, mengadukan hal ini. Kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam rafatha ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, turunlah ayat mengenai itu kejadian yang dilakukan oleh sahabat Umar. Uhilla lakum, dihalalkan buat kalian, lailatas siyam, malam hari, rafas ila nisaikum, untuk melakukan hubungan intim bersama istri kamu, ya. Hunna libasul lakum, ya, perempuan itu sebagai baju untuk laki-laki, selimut laki-laki juga demikian, laki-laki selimut untuk perempuan, ya. Hunna libasul lakum, tapi jangan kemudian kata orang Sunda dikekepin terus, ya, mentang-mentang selimut, pakai terus, ya. Jadi sama tuh jemaah sekalian, kadarnya laki-laki sama perempuan itu sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya. Jadi yang namanya nusus, tahu nusus ya jemaah sekalian. Nusus itu biasanya dialamatkan untuk istri durhaka. Suami juga ada durhaka jemaah sekalian. Ini kan sama, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri menolak ajakan suami kan katanya dilaknat dalam hadis. Sebaliknya juga begitu jemaah sekalian. Laki-laki juga kalau diajak sama istrinya menolak, itu juga bisa dilaknat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kecuali ada alasan. Menolak nggak apa-apa, tapi yang penting ada alasannya. Tapi kalau menolak benar-benar nggak mau, itu yang dilaknat. Tapi kalau ada alasan yang mafhum, ada alasan yang syar'i, nggak masalah mas sekalian. Nah ini jadi banyak ayat-ayat Al-Quran bahkan hadis yang turun karena kejadian keseleo lah sahabat Rasulullah dalam menjalankan puasa, yang akhirnya untuk kita menjadi syariat yang memudahkan. Jadi kesalahannya para sahabat buat kita menjadi syariat yang mudah, ya. Coba dulu sahabat Umar nggak ngerjain kayak gitu gimana? Selama bulan Ramadan kita nggak boleh hubungan intim, ya. Selama bulan Ramadan kalau udah tidur nggak boleh makan, seperti itu ya mas sekalian. Nah kemudian turun ayat itu, turun syariat itu untuk meluruskan dan melengkapkan, memurnikan, menyempurnakan ajaran kita. Ila qaulihi ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Unzila di sini jemaah sekalian diturunkan secara keseluruhan, ya. Secara satu Quran langsung turun di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu satu Al-Qur'an diturunkan, ya, ke dunia, ya. Min sama'i baitil ma'mur ila sama'id dunya, ya, dari Lauhul Mahfuz, dari kalamullah turun ke sama'id dunya, dibawa oleh malaikat Jibril secara keseluruhan. Baru nanti turunnya berangsur-angsur kepada Rasulullah, enggak langsung. Nah sekalian, jadi satu kejadian turun ayat, ya. Satu kejadian turun ayat. Nah, unzila fihil Qur'an itu secara langsung. Jadi ada yang namanya nuzulul Quran, ada yang namanya tanzilul Quran atau inzalul Quran, ya. Itu berbeda ya mas sekalian. Ada anzala yunzilu, ada nazala yanzilu. Kalau anzala seperti ini, unzila itu turun langsung. Jadi kalau dari lantai 2 anzaltu misalnya, dia turunnya langsung ke lantai 1, loncat gitu ya. Tapi kalau nazala yanzilu itu turunnya berangsur-angsur, ya. Nazaltu misalnya minat tabaqatis tsaniyah, saya turun dari lantai 2, itu turunnya berangsur-angsur. Nazala yanzilu nuzulan, anzala yunzilu inzal. Kalau inzal itu turun secara langsung, nuzulul Quran turun perlahan-lahan, berangsur-angsur. Hudal linnasi, sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, jadi Al-Quran itu turun sebagai petunjuk,
bagi manusia, bukan umat Islam saja. Ya, dulu siapa? Ada nggak umat Islam sebelum Nabi Muhammad? Atau setelah Nabi Muhammad diutus kemudian menjadi Rasul, ada nggak? Udah ada belum umat Islam? Umat Nabi Muhammad udah ada belum? Belum. Nabi Muhammad masih sendirian. Ya. Sementara Al-Quran udah turun, baru ketemu istrinya disampaikan. Ya. Sahabat Umar udah Muslim, udah Islam belum nih mas kalian? Belum. Ya. Masih kafir. Unzila fihil Quran hudal linnas, sebagai hidayah untuk orang-orang, untuk manusia. Jadi sebenarnya Al-Quran ini pada awalnya turun untuk orang-orang kafir, ya, untuk mengislamkan mereka, mendapat hidayah. Ya. Jadi kalau ada orang kafir membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, oh itu bisa. Ya. Orang kafir membaca tafsir, membaca isi Al-Quran, itu bisa mereka. Menghafal Al-Quran juga bisa. Biarkan mereka hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka itu bisa mendengar Al-Quran, ya, bisa masuk ke dalam hatinya dan masuk Islam. Ya. Sahabat Umar masuk Islamnya karena mendengar Al-Quran, bukan diajarin, bukan didakwahin. Karena mendengar kemudian membaca, turunlah rasa atau hidayah ke dalam dirinya. Wabayyinatin minal huda wal furqan, wabayyinati, dan sebagai penjelasan, minal huda, daripada hidayah petunjuk yang tadi, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga Al-Quran itu juga disebut Al-Furqan, ya, selain Alkitab, ya, juga disebut Al-Furqan. Faman syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan bulan, artinya bulan Ramadan, falyasumhu, maka lakukanlah puasa. Ya. Nah ini untuk orang mukim yang tidak melakukan safar atau tidak dalam keadaan sakit. Ya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang melihat bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, dalam keadaan keluar perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti di hari yang lain. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 183, ayatnya sampai 186. Nah, sekalian bisa dibuka, itu ayat mengenai puasa, ya, baik secara umum maupun khusus untuk bulan Ramadan. Wa amal ahadits faqad taqaddamat fil babil ladzi qablahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk mengambil berkah dan sholawat, mas sekalian boleh ikuti saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yawma ahadikum fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfud wala yashab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Allah berfirman berarti hadis ini namanya hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu isinya kalamullah, tapi nggak ada di Al-Quran, ya. Firman Allah yang ada di hadis. Apa bedanya sama Al-Quran? Ya, kalau Al-Quran itu mutawatir, tapi kalau hadis qudsi itu sama kayak hadis yang lainnya. Ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ya, ada hadis-hadis. Bisa aja orang buat ini hadis qudsi padahal bukan. Itu jemaah sekalian.
Bedanya juga kalau Al-Quran kita baca nggak paham dapat pahala. Kalau hadis qudsi walaupun itu kalamullah, itu firman Allah, walaupun mutawatir, walaupun sahih, kalau kita baca nggak paham nggak dapat pahala, ya. Nggak masuk ke man qara al-Qur'ana harfan, man qara al-Qur'ana harfan falahu asyru hasanat, nggak masuk ke hadis ini, ya. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka dia mendapatkan 10 kebaikan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu 10 kali lipat, ya. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi satu huruf yang kita baca dengan keikhlasan itu bisa saja pahalanya, ganjarannya sampai 700 kali lipat, ya. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, ya. Baik. Kullu amali ibni Adam, seluruh pekerjaan anak Adam dalam hal ini adalah ibadah, ya. Jadi ibadahnya manusia itu lahu, baginya, illa siyam, kecuali puasa. Nah, puasa apa? Bebas, puasa apapun, ya. Tidak hanya puasa Ramadan. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Jadi kalau tadi ibadah yang lain selain puasa itu buat anak Adam, buat manusia. Kita yang ibadah sholat ya buat kita juga sebenarnya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li, itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Nah, baik Mas sekalian, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran biasanya di Indonesia diperingati pada berapa Ramadan? Berapa? 17, ya. 17 atau 24 Mas sekalian. Nah, kalau kita baca hadisnya, ini hadis sahih, ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat suhufu Ibrahim, turunnya sahifah Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu punyanya sahifah, suhuf, bukan kitab, ya. Lembaran-lembaran. Awwalu lailati min syahri Ramadan, itu awal bulan Ramadan. Jadi tanggal 1 Ramadan turunlah suhuf Ibrahim. Wa unzilatit Taurah, sementara Taurat itu diturunkan lisittin, ya, mudaina min Ramadan, pada 6 hari setelah Ramadan itu berjalan. Artinya di hari ke-6 turun apa? Taurat, ya. Wa unzilal Injil, oke, ini kepada Nabi Musa, ya, Taurat. Kemudian wa unzilal Injil kepada Nabi Isa di thalatha asyrata khalat, ya, pada tanggal 13 Ramadan. Jadi tanggal 1, tanggal 6, tanggal 13 itu turun Injil. Nah, sekarang Al-Quran. Wa unzilal Quran li arba'in wa ishrina min Ramadan, dan turunnya Al-Quran itu li arba'in wa ishrina Ramadan, tanggal 24 Ramadan. Kenapa kok di kita 17 Ramadan? Kenapa kira-kira Ibu sekalian? Karena tergantung yang menulis sejarah, ya. Karena kadang-kadang sejarah itu nggak ngelihat fakta hadis, ya. Kadang-kadang cocokologi, ya. Kadang-kadang hadis ini mungkin saja nggak nyampe ke yang nulis sejarah. Memang sejarah-sejarah yang dipelajari di pesantren, yang apa itu, yang tipis warna kuning, saya lupa namanya. Itu kan hampir semua pesantren belajar tentang itu, sirah nubuwah itu, ya. Yang kemudian kan santri-santrinya lulus jadi ustadz, jadi kiai, mengajarkan. Tidak hanya di Indonesia aja Mas sekalian. Di Singapura, di Malaysia, kami di sana juga sama, 17 Ramadan tuh peringatan nuzulul Quran. Kami sampaikan hadisnya itu yang betul, li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan, tanggal 24 Ramadan. Itu kalau mau ngikutin hadis yang sahih, ya. Itu turunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu tanggal 24. Sayangnya tadi karena satu tulisan di dalam satu kitab yang dipelajari semua pesantren, akhirnya semuanya mengacu tanggal 17 Ramadan, padahal nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya itu. Hadis dhaif pun nggak ada mengenai 17 Ramadan. Tapi mungkin memang itu tadi ngelihat
sirah kemudian di cocokologi ini kayaknya tanggal 17 dan seterusnya. Ya, jadi jumlatan wahidah secara satu tadi. Jadi di Lailatul Qadar itu turun Al-Qur'an satu kitab, satu Al-Qur'an ya, di tanggal 24 Ramadan. Maka itu disebut Syahrul Ramadan yang di dalamnya adalah ya khairun min alfi syahrin atau Lailatul Qadar. Baik, kembali ke hadis yang tadi bahwa puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala sementara ibadah yang lainnya tidak ya. Kenapa demikian? Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan annal a'mala kullaha lahu wa huwa alladhi yajzi biha limada li'anna laisa fis siyami riya'un. Menurut Ibnu Katsir, kenapa kok puasa itu untuk Allah? Karena ibadah-ibadah yang lain itu bisa saja orang melakukannya karena riya. Ya, sholat pengen dilihat orang, berarti bukan karena Allah. Lahu, buat dia aja udah sholatnya. Biar dibilang baca Quran masih bisa disebut riya. Ya. Tapi kalau puasa, menurut Ibnu Katsir, ya laisa fihi riya, nggak ada riya, nggak ada orang kelihatan ini puasa atau enggak kan nggak kelihatan, kecuali dia bilang nih saya puasa. Tapi kalau sholat kan kelihatan, ini lagi sholat gitu, ini lagi baca Quran, ini lagi infak, kelihatan. Kalau puasa antara yang puasa sama yang enggak kan enggak kelihatan. Bisa aja dia kelihatannya puasa di rumah makan gitu kan, dan seterusnya. Nah, maka menurut Ibnu Katsir laisa fis siyami illa riya, itu salah satu hikmah atau salah satu alasan mengapa puasa itu li ya bagi Allah. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran mengenai pahala kesabaran ya. Pahala kesabaran itu tidak ada batasan ya. Wa innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, dan sesungguhnya Allah akan membalas orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Nah, ulama mengatakan sebenarnya puasa itu sama dengan sabar. Ya, kenapa ana ajzibi? Kenapa Allah yang akan membalasnya? Karena nggak ada batasannya. Puasa itu pahalanya nggak ada batasannya. Sementara yang lain kan tadi dihitung. Setiap kebaikan itu dikalikan 10. Bahkan kalau itu lebih baik lagi dikalikan menjadi 700 kali lipat. Setiap ibadah begitu ada catatannya. Kecuali puasa ya. Puasa tidak ada catatannya, tidak ada batasannya. Bighairi hisab, tanpa ada batasan. Kenapa? Kalau kita kaitkan dengan kesabaran tadi ya, maka puasa itu sebenarnya ibadah yang paling sabar, Mas sekalian. Kan sabar itu ada 3 ya. Kata Nabi sabar itu ada 3. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar yang biasa kita bilang sabar ya, itu ketika apa Pak? Lagi ada musibah, lagi ada masalah. Itu yang ketiga. Yang pertama itu sabar dalam ketaatan. Disuruh puasa, kita harus puasa karena taat, sabar kita taat. Yang kedua sabar dalam ya, menghindari maksiat ya. Karena puasa itu bisa jadi tidak bernilai kalau tadi ada falayarfus walayashab, ada kata-kata yang tidak baik, menyakiti, kata-katanya menyakiti hati saudaranya dan seterusnya. Yang ketiga sabar dalam musibah. Kalau puasa itu kan seakan-akan dalam tanda kutip musibah. Ada makanan tapi nggak boleh dimakan, sementara perut kita dalam keadaan lapar. Ada minum tapi nggak boleh minum, sementara kita dalam keadaan dahaga, haus. Ya, sabar. Jadi tiga-tiganya ada dalam puasa. Ya. Maka innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab juga masuk ke puasa. Sebab itulah menurut para ulama asyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, saya yang akan membalasnya, enggak ada hitungan berapa balasannya. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai bagi yang puasanya lillahi ta'ala, bagi yang puasanya betul, itu menjadi perisai. Tapi kenapa bulan Ramadan masih ada aja maksiat, yang berarti puasanya yang enggak pas, puasanya yang enggak sesuai tuntunan.
Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian sedang puasa, fala yarfuth wala yaskhab, maka tidak boleh berkata-kata kotor, wala yaskhab, dan tidak boleh berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini jemaah sekalian, ini memang bukan rukun puasa, ya. Ini bukan syarat sahnya puasa, bukan. Kan puasa itu hanya 3 yang dilarang, ya. Makan, minum, hubungan intim. Kalau ini dilakukan sah puasanya, ya. Tapi yang ini fala yarfus wala yashab, itu nilai puasa yang menjadi junnah, yang menjadi perisai. Kalau orang bilang sumu, puasalah, karena puasa itu menjadi junnah, menjadi perisai bagi umat Islam. Puasa yang seperti ini jemaah sekalian, fala yarfus wala yashab, yang kata-katanya berubah jadi baik, kelakuannya berubah jadi baik, itu puasa yang menjadi perisai. Bahkan dalam hadis lain yang kita juga sering dengar, ya, ini hadis buat yang jomblo nih. Kalau kalian sudah punya mahar, ya, nistata'tum minkumul ba'a falyatazawwaj, maka menikahlah. Tapi kalau nggak punya mahar, ngapain, Mbak? Puasa, ya. Udah ngebet pengen nikah, nggak punya mahar, disuruh puasa, gimana, Pak? Gimana rasanya secara logika? Ya, nggak bisa, ya. Udah ngebet pengen nikah, ya, disuruh puasa. Tapi kata Rasulullah, puasalah. Kenapa? Fa innahu wijaun, dia menjadi perisai supaya tidak melakukan keburukan. Nah, puasa yang seperti itu adalah puasa yang punya substansi tadi, fala yarfus wala yashab. Bukan hanya sekedar puasa tapi omongannya kemana-mana, omongannya masih buruk, omongannya masih nggak bagus, ya, perbuatannya masih menyakiti orang lain. Maka Rasulullah mengatakan nanti di dalam hadis lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas, banyak orang yang puasa tapi nilai pahalanya nggak ada, dia cuman menahan lapar dan dahaga. Selesai puasanya, maghrib selesai, udah selesai juga, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena tadi substansinya, intinya tidak dapat. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu urutannya, ya, atau levelnya itu ada 3, ya kan? Nah, dengar ya sekalian, yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khas, yang ketiga puasa khawasul khas, ya, atau khususul khas. Yang pertama puasa awam. Puasa awam itu yang tadi 3 hal itu nggak dilakukan, pokoknya sampai maghrib dah buka puasa. Itu puasanya orang awam, tapi omongannya masih keselibat, masih gibah, masih ngomongin orang, ya. Yang kedua ada puasa khas. Puasa khas itu yang ini, ya, fala yarfus wala yashab, kata Rasulullah, yang terjaga omongannya, terjaga kelakuannya, ya, pahalanya dia dapat. Ada puasa di atas itu, khawasul khas, ya, puasa yang dalam setiap detiknya selalu mengingat Allah, ya, selalu mengingat Allah. Kita berapa detik ingat Allah sekalian dalam hidup ini? Kalau nggak ada sholat, kira-kira ingat Allah nggak? Kalau nggak ada azan, nggak ada sholat, ingat nggak sama Allah? Dari 24 jam itu kita ingat Allah berapa menit? Nah, itulah puasa khawasul khas. Puasa yang tiap detik itu selalu ingat Allah. Kerja ingat Allah, tetap semuanya lillahi ta'ala. Makanya niatkan kerja kita karena Allah. Wasiyam junnatun, puasa itu sebagai perisai. Nah, perisai bagian dari puasanya memiliki substansi atau inti. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Fa in sabahu, apabila ada orang yang menggunjingnya, mencelanya, memprovokasinya, atau ngajakin gibain, ya, ngomongin orang, ya. Sabahu itu arti intinya mencela, tapi juga bisa mencela orang lain terus kita ngikutin, gitu ya. Au qatalahu, atau ngajakin berantem, ya, ya, disulut, ya. Fal yakul inni shaim, maka katakan saya puasa. Fal yakul inni shaim. Kata-kata inni shaim, saya puasa, itu boleh dikatakan di dalam hati kita, boleh dikatakan keluar dari mulut kita kepada orang yang
tadi yang mencela kita atau yang ngajakin ribut. Nah, ini shaim, saya puasa Pak. Walaupun saya puasa Pak gitu. Itu lebih afdol ya. Kata Imam Ibnu Katsir, itu lebih afdol dikatakan seperti itu dibandingkan di dalam hati. Sabar, saya puasa. Kan kalau di dalam hati begitu, sabar. Jangan ikutin gibah, jangan gibahin orang. Jangan membalas ya celaan orang. Kita disakitin, sabar, jangan menyakiti balik gitu ya. Atau kita keluarkan, dan itu yang lebih afdol kata Imam Ibnu Katsir ya. Di dalam hati kita bilang sama diri kita lagi puasa, kita juga sampaikan saya lagi puasa. Itu bukan riya nih Mas kalian, tapi itu proses supaya emosi kita bisa diredam. Ini salah satu bahwa puasa itu bisa menjadi perisai Mas kalian. Puasa itu bisa menghindari seseorang dari zina, karena tadi nggak punya mahar disuruh puasa, terus punya duit sedikit, udahlah berzina aja. Falyakul ini saya puasa. Nah, kalau puasanya lillahi ta'ala menjadi junnah, menjadi perisai. Kenapa kok bulan Ramadan masih aja ada warteg yang ditutup, kelihatan aja kakinya gitu kan? Tetap aja dia kelihatan kakinya. Ya karena itu tadi. Ya. Ada hadis yang mengatakan di mas kalian, nanti kita juga masuk hadis mengenai bahwa di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu gitu ya, mas kalian. Kira-kira gimana? Kok ini masih ada orang di bulan Ramadan makan? Kok masih ada maling di bulan Ramadan? Kok masih ada copet di bulan Ramadan? Itu karena sufidatis syayatin itu untuk orang-orang yang melakukan puasa. Ya. Setan itu dibelenggu bagi kita yang melakukan puasa, sehingga kalau melakukan hal-hal kemaksiatan, ini shaim. Ya, walaupun ada kemaksiatan, tapi di bulan Ramadan itu keburukan-keburukan atau kemaksiatan itu berkurang. Ya, berkurang sekalian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadillah khalufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan demi Allah kata Nabi Muhammad, la khalufu fammis shaim, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih wangi di hadapan Allah, min rihil misk, daripada wanginya kasturi atau misik. Ya, misik itu kan wangi banget nih mas kalian. 1 meter atau 7 meter kita belum nyampe, baunya udah nyampe. Misiknya 7 meter di sana, baunya udah nyampe. Dan saya pernah dikasih misik yang asli, itu selama 10 hari masih tetap wangi. Ya, karena dulu di pesantren itu kan pakai baju kokoknya sering setiap hari dipakai terus ya. Seminggu nggak dicuci-cuci karena masih wangi. Misik itu sampai 10 hari masih wangi. Nah kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan misik di hadapan Allah. Tapi bukan berarti Allah kemudian menyerupai manusia yang punya penciuman kayak manusia, enggak ya. Nah, disinilah kemudian ulama-ulama tafsir, ulama hadis itu menafsirkan, membayan ada beberapa penjelasan. Di antaranya adalah bahwa indallah di sini adalah indal malaika, di hadapan para malaikat yang kemudian nanti dihadapkan kepada Allah bahwa orang ini lebih wangi dibandingkan misik gitu ya. Jadi di hadapan malaikat, kan malaikat itu nggak suka yang bau-bau ya mas kalian. Masuk ke masjid dalam keadaan bau itu malaikat nggak mau deketin. Bahkan sholat berjamaah dia mulutnya masih bau ya, ini di luar puasa, malaikat rahmat nggak mau deketin. Makanya kata Rasulullah, seandainya saya tidak memberatkan umatku, saya akan wajibkan umatku setiap masuk ke dalam masjid ya, bersiwak. Siwak itu akan saya wajibkan seandainya tidak memberatkan. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu nggak suka yang bau-bau. Masjid ini harus wangi, pakaian kita harus wangi. Jangan cuma malam minggu ya yang wanginya, cuma ngapelin orang baru wangi, atau rapat baru wangi, ngaji
ngajar wangi, giliran sholat bajunya itu lagi bau apa seterusnya, malaikat rahmat nggak mau deketin. Nah itu mas sekalian, jadi atyabu indallah, lebih wangi daripada rihil misk itu di hadapan malaikat yang kemudian nanti diadukan kepada Allah bahwa orang ini lebih harum dibandingkan misk. Lisaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara, apabila dia berbuka, ini tidak dimiliki oleh keadaan yang lain, tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Kalau puasa ketika mau buka, kata Rasulullah pasti bahagia. Fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Apabila bertemu dengan Tuhannya, dia fariha, dia senang bi shaumi, karena puasanya. Kenapa kok senang? Sementara ibadah yang lain enggak disebutin sama Rasulullah. Ibadah sholat, zakat, puasa, zakat, sholat, haji atau sedekah lainnya nggak disebutin fariha. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu sangat bahagia kalau puasanya diterima. Kenapa? Bighairi hisab, karena catatan amalnya tanpa ada limit, ya, pahalanya atau ganjarannya tidak ada limit. Bighairi hisab, saking besarnya pahala. Sehingga di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, dalam hadis yang muflis, ya, nanti kami sampaikan tentang orang yang merugi, orang yang sial nanti di hari kiamat, itu orang yang datang dengan pahala sholat, zakat, tapi puasa di situ nggak disebutin, ya. Kemudian dia rugi, kenapa? Karena sering ngomongin orang misalnya. Tapi ketika bulan puasa dia nggak pernah ngomongin misalnya. Itu insya Allah puasanya tetap full, tetap utuh. Kenapa? Wa ana ajzi bihi, karena saya yang akan balasnya, kata Allah. Maka dia fariha bi shaumi. Wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari, ini lafaz yang kita baca tadi itu adalah lafaz dari Imam Bukhari. Walaupun hadis ini riwayatnya Imam Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lainnya, tapi lafaznya, redaksinya, tulisannya atau kata-katanya itu dari Imam Bukhari. Sementara daripada riwayat yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli. Kenapa puasa itu untukku? Karena di dalam riwayat lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan, minum dan meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku. As-saumu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali kebaikan, apatah lagi di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin Muslim wallahu a'lam bishawab. Baik mas sekalian, ini baru satu hadis riwayat Muslim kita tidak bacakan karena hampir mirip, hampir sama dengan riwayat yang tadi, riwayat Imam Bukhari. Baik mas sekalian, itu mengenai puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa yang umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan tanpa batasan untuk pahala puasa. Demikian, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang menambahkan, atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan Mas. Sabar itu sendiri apa? Ya, apa maksud sabar? Ya. Kata Rasulullah dalam hadis lain, bukanlah orang yang kuat itu laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, orang yang sabar itu adalah yamliku nafsahu, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa marah tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa emosi tapi dia bisa kendalikan tuh emosinya. Indal ghadabi, ketika dia bisa marah, ya, dia bisa mukul, dia bisa membentak, dia bisa membalikan keadaan, tapi kemudian dia tahan, ya. Alladhi yamliku nafsahu, dia bisa mengelola emosinya, ya. Rasulullah marah, nggak pernah marah Rasulullah, tapi marahnya Rasulullah tidak seperti kita, ya. Rasulullah itu di matanya itu, di alisnya itu kalau marah ada urat nyambung,
ya, merah wajahnya, uratnya kelihatan. Itu marahnya Rasulullah seperti itu. Tapi nggak keluar apa-apa, baik perbuatan maupun kata-kata. Tapi sahabat semua tahu Rasulullah sedang marah. Itu yang meliku nafsahu indal ghadab. Kita semua pasti pernah marah, tapi cara untuk mengolah emosinya itu yang berbeda. Itu secara apa? Secara kajian hadis seperti itu. Yang meliku nafsahu indal ghadab. Makanya ada cuma sekalian sahabat yang datang ke Rasulullah. Ini orang pemarah. Ya. Ini orang nggak bisa jaga emosi. Sahabat datang ke Rasulullah minta wasiat. Wasiatnya tentu ingin masuk surga ya. Rasulullah wasiatkan saya apa yang saya lakukan supaya bisa masuk ke dalam surga. Ya Rasulullah ausini. Rasulullah katakan la taghdab, jangan marah ya. Kemudian datang lagi farad dada miraran, besoknya datang lagi ausini ya Rasulullah. Rasulullah bilang la taghdab, besoknya datang lagi. Tentu datang lagi pengen wasiat yang lain gitu ya, supaya benar-benar bisa masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah la taghdab, jangan marah. Jadi salah satu kuncinya, salah satu kunci surga itu mengolah emosi tadi, sabar itu. La taghdab, jangan marah. Itu. Baik, silakan. Ada lagi? Ya. Bisa nggak ya sekalian? Ini tanggal 17 atau tanggal 24 nih di sini? Oh, iya. Ya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya sendiri itu dirahasiakan. Ya. Walaupun ada kisi-kisinya, kita kayak ujian nih. Ujian tapi ada kisi-kisinya. Tapi kalau kisi-kisinya itu udah betul semua, udah pasti dapat gitu. Nah, kisi-kisinya itu kan di malam-malam ganjil, mulai dari tanggal 21, 23 dan seterusnya. Tapi kalau tanggal 21, 22 dia udah udah iktikaf terus, sudah dipastikan dapat Lailatul Qadar. Nah, kisi-kisinya 10 malam terakhir. Nah, ini bedanya aja masalah bedanya kita dengan Rasulullah. Ini kan sunnah katanya. Kalau sunnah kan harus ngikutin Rasulullah ya. Tapi kita biasanya lebih banyak ngikutin fikih. Sunnahnya itu sunnah fikih, bukan sunnahnya Rasulullah, bukan kebiasaan Rasulullah. Kan beda ya. Sunnah fikih dengan sunnah kebiasaan Rasulullah itu beda. Misalnya apa? Contoh yang lain dulu, kita ke ibadah yang lain. Misalnya umroh ya. Umroh berkali-kali itu kan sunnah. Tapi Rasulullah kan nggak melakukan itu. Haji berkali-kali itu kan sunnah, tapi Rasulullah nggak lakuin itu. Rasulullah haji cuma sekali dalam hidupnya, padahal punya kesempatan 4 kali. Haji itu kan tanggal bulan ke-6 kenabian atau tanggal 6 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11. Masih ada 4 sampai 5 kali haji ya. Tapi Rasulullah hanya 1 kali haji gitu. Ngapain Rasulullah melakukan sunnah yang lain ya? Duitnya dihabiskan untuk anak-anak yatim. Kenapa kok banyak anak yatim? Karena suaminya meninggal di medan jihad ya. Janda-janda Rasulullah yang membiayai. Nah, itu sunnah sama hadis ya, tradisi Nabi. Demikian juga dengan ini bulan Ramadan ini. Biasanya kalau orang Indonesia, bukan Indonesia semuanya ya, secara umum, itu 10 malam terakhir penuh nih masjid. 10 malam pertama penuh masjid. Betul gak Pak? 10 hari kedua udah mulai maju ya. 10 hari ketiga udah mulai mudik, kosong di masjid ya, paling imam sama makmumnya ya, muazzinnya sama imamnya. Kalau Rasulullah itu sebaliknya, 10 malam hari pertama itu biasa aja ya, walaupun tetap aja ya ibadahnya Rasulullah sama kita jauh. Biasa ya. 10 hari kedua masih biasa, itu masih pemanasan. 10 hari ketiga baru Rasulullah menguatkan di 10 malam terakhir. Aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu. Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Karena 10 malam pertama, 10 malam kedua biasa aja. 10 malam ketiga
itu dibangunin. Wa syadda mizar itu dikiaskan. Rasul itu mengikat sarungnya kencang-kencang. Artinya enggak pulang-pulang. Ya pulang, cuman tadi lebih banyak iktikafnya. Itu 10 malam terakhir. Kita beda nih sunnahnya. Ya, malah kosong nih 10 terakhir. Nah, itu jadi sunnahnya Rasulullah SAW itu di 10 malam terakhir, dan itu tradisi para sahabat dan para ulama untuk mendapatkan tadi Lailatul Qadar. Ya. Memang kisi-kisinya tadi ada 21, 23 Rasulullah katakan seperti itu. Tapi kalau 10 malam terakhir itu kita kuatkan, insya Allah sudah pasti dapat tadi Lailatul Qadar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana, atina mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqih man yadrus wa yadris fi hadzal masjid wa 'allimhum at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bisa kembali kumpul di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita, dan Allah memberikan kesehatan kita selama menjalani puasa dan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini menjadi kadar ketakwaan kita yang maksimal, yang totalitas. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dan muslimin muslimat dimanapun berada telah menyaksikan syafaat Rasulullah SAW. Baik teman sekalian, kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin yang kemarin itu masih bab pertama, hadis ke-7 atau hadis ke-6 yang kita sama. Nah, pagi ini kita akan masuk ke bab ke-217